Merdeka itu bisa mensejahterakan masyarakat, Pak, terutama masyarakat kecil seperti kami. Yang kedua, kita belum merasakan 78 tahun, belum merasakan kemerdekaan di Indonesia. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini kami dari tim Jejak Rekam Media Online di Kalsel dalam biasanya acara ngopi pinggiran akhir pekan. Nah, kali ini kita di acara ngopi pinggiran akhir pekan itu kita ada acara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Kita ada gelaran acara Agustusan. Acara Agustusan itu di Jejak Rekam itu digunakan melalui acara diskusi sekaligus mewawancarai ke masyarakat mengenai apa sebenarnya makna kemerdekaan itu. Apakah masyarakat itu bisa merasakan merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Artinya merdeka, tujuan merdeka itu kan kita tahu bahwa sebenarnya dasarnya adalah hanya 3 hal penting dalam kemerdekaan itu. Pertama, mendapatkan keadilan. Kemudian yang kedua, mendapatkan kesejahteraan. Yang ketiga, untuk mencapai kemakmuran. Makmur sejahtera lah. Artinya adil, mendapatkan keadilan. Kemudian hidup masyarakat itu dalam mampu mencapai makmur sejahtera. Nah, hari ini kita berkumpul dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ini kebetulan para pekerja konstruksi. Di kita ini di salah satu tempat di kantinnya atau mungkin warung makannya para pekerja konstruksi. Termasuk sini ada mandornya, ada pengawasnya segala macam. Nih hari ini nih berjumpa kita ada beberapa orang nih, kebetulan mereka lagi makan siang, istirahat siang ini. Ini pertama ada Pak Beri, ada Pak Jito, ada Pak Agus, ada Pak Junaidi, kemudian ada Pak Bangkit. Nah, kita ini anak diskusi, mau diskusi dengan mereka. Pertama mungkin yang senior dulu nih, Pak Jito. Nah, Pak Jito, ini kan kita nih kan Hari Kemerdekaan nih. Kita sudah 78 tahun merdeka. Ini menurut pandangan Pak Jito nih selaku masyarakat yang mungkin usianya sudah berapa Pak Jito? 60 tahun. 60 tahun. Nah, artinya ya 13 tahun sebelum kemerdekaan lah beliau ini 18 tahun sebelum merdeka beliau ini sudah ada di Indonesia. Jadi sudah menikmati beberapa era lah. Ini pandangan Pak Jito kayak apa nih? Kondisi sekarang nih kita ini merdeka 78 tahun tuh kira-kira gambarannya kayak apa? Nih bebas sih kita ungkapkan yang ininya, yang sejelas-jelasnya agar kita harapkan nih kan nanti orang-orang yang mengatur di negeri kita ini paham bahwa kondisi kita ini sebenarnya seperti apa menurut pandangan pian-pian itu. Pak Jito silakan. Kalau selama saya hidup di Indonesia ini untuk kemerdekaan, rasa-rasanya saya belum bisa merdeka, Pak. Untuk merdeka kehidupan. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk menjalani kehidupan sekarang ini, apalagi sistem sekarang ini tambah susah. Terutama bahan-bahan pokok itu untuk pekerjaan, untuk di konstruksi ini belum mencukupi untuk hari-harinya. Bahan bakar kada cukup hasil kada cukup karena ini hasilnya kurang kah atau barang yang larang nih? Barangnya yang larang, terutama BBM, tarif listrik, beras, karena pokoknya sembako. Jadi semuanya naik memang? Semua naik. Yang kedua, kita belum merasakan 78 tahun belum merasakan kemerdekaan di Indonesia. Tuh belum dirasakan tuh kayak apa nih? Karena ada juga orang sebagian merasa, kami sudah merdeka, kami udah nyaman, udah ini tuh kayak apa tuh? Rasanya belum nyaman, Pak, karena pertama untuk mengurusi KTP atau yang lain-lain, birokrasinya masih ruwet dan belum pasti gitu loh, Pak. Masih ada calok-calok atau yang lain-lain itu masih belum terberantas gitu loh.
Anu Bang, kalau apa kan ada apa ujar pemerintah kan ada bantuan-bantuan segala macam tuh kayak apa bantuan-bantuan sosial? Bantuan itu sepertinya memang ada, cuma itu untuk orang atas-atas juga Pak ya. Bukan untuk kita-kita juga. Oh kayak itulah. Ya, Nah, siap. Ini apa harapan pian nih? Ini kan nih kita nih pas ini barang nih kan tahun depan kita ini kan Ya tahun depan. pemilihan presiden. Nah, tahun depan ini kayak apa nih pandangan pian? Tahun depan ini ada pemilihan presiden, ada 3, ada Prabowo, ada Ganjar, ada Rashid Baswedan. Nah, mudah-mudahan kita harapkan supaya Indonesia merdeka 78 tahun ini supaya ada perubahan untuk Wah, intinya perubahan ya. intinya perubahan gitu loh. Jadi mendukung perubahan, Ya, perlu perubahan. mutunya perubahan itu aja sudah. Ya itu, silakan. Ini mungkin nih kita itu Pak Gito tadi orang yang sudah senior di jasa di bagian bangun membangun. Nih kita ke yang nomor 2 nih. Nih silakan Pak Agus. Kayak apa nih gambarannya mengenai kemerdekaan? Tapi pandangan boleh beda lah, jangan sama dengan Pak Gito supaya bebas kita ini kan berpendapat. Yang dirasakan, ucapkan yang rasakan dirasakan, gitu kan. Dirasakan tuh kalau merdeka tuh belum merdeka Pak ya. Belum merdeka nih lah. Wah, ini Soalnya kalau jalan tuh masih sakit. jalan masih sakit, Iya. apalagi Kalau di desa tuh air bersih tuh nggak ada. air bersih kan ada. Iya, itu aja. Kalau kehidupan Bang, penghasilan segala macam nih kan Pian nih kan pekerja lepas nih kan. Kalau penghasilan tuh untuk untuk hari-hari saya cukupnya ya. Bahan makanan Bang kayak apa gaji Pian tuh dapat bahan makanan pokok tadi jar Pak Gito kan. Wah, sebenarnya gaji itu cukup aja, cuma pas dibelanjakan kada kawal lagi yang kayak Bahari. Kalau Bahari kan masih masuk lah. Kalau bahari kan kalau duit semuanya kan bisa Cukup lah. cukup. Kalau sini kalau sekarang nih kan kalau duit 100-200 rupiah kan nggak terpakai lagi. Ribu. Oh. Ya. Kalau dulu kan Oh, dulu terpakai lah. 100 kan masih terpakai, 50 masih terpakai. Wah, ini kada terpakai lagi. Ini wah di jalan kan banyak buang. Kalau anu Bang bayar apa? Listrik dan lain sebagainya tadi kan kesulitan ya Pak Gito kan. Kalau listrik ya masih agak mahal sedikit lah. Jadi intinya tuh Pian merasa tapi apa tadi belum apa? Belum merasakan, bukan belum merdeka, sebenarnya belum merasakan belum makna merasakan. kemerdekaan tuh lah. Nang kayak apa gerang nang Pian harapkan mengenai kemerdekaan nih? Nang Pian harapan tuh nang kayak apa harusnya Pian dapatkan tuh? Karena kan kalau Pian kan di Kalimantan Selatan deh. Kalimantan Selatan ini kan sebenarnya kan kaya bener daerahnya orang batu bara kan banyak malah sugih-sugih. Bahkan kalau kita melihat kan pengusaha-pengusaha tuh mobilnya mewah-mewah. Nah pejabatnya juga kan ya alhamdulillah lah semuanya nyaman-nyaman tuh kayak gambaran Pian tak gitu. Kalau orang kaya itu kan untuk dirinya sendiri, mengayakan sendiri. Iyalah. Tapi kalau nggak membantu orang yang susah ini, Jadi berarti mereka aja nganu ya lah. iya. Iya. Ada lagi. Iya, Jadi intinya merasa belum apa tadi? merdeka. Belum merdeka. ya. Kan jalan di desa masih sakit. Masih sakit lah, penghasilan masih Iya. sakit lah. Hmm. Sekolah Bang kayak apa anak sekolah Pian? Wah, sekolah jauh Pak. Ini sebagian pakai sepeda, jalannya sudah sakit juga. Itu di daerah mana Pak Agus? Daerah Kabupaten Banjar. Oh Kabupaten Banjar lah. Ya, tinggi. Ah ini mudah-mudahan pimpinan-pimpinan di Kabupaten Banjar mendengarkan tuh di daerah mana Pak Agus? Daerah Kandil Bujur Kandil Bujur tuh di di Daerah Aloh-aloh lah. Kecamatan Jambu Aloh-Aloh. burung. Oh alo-alo lah. Ya. Nah nih adakah lagi yang perlu disampaikan? Tambahannya apalagi harapannya Bang dari Pak Gito kan ini kan ke depan nih pemilihan presiden nih pesan gua ada calon-calon ada Pak nang diharapkan kalau Pak Gito tuh hendak perubahan ya Pak Gito Pian kayak Pak Itu harapannya ya jalan Baik. enak baik, nah. sekolah nyaman anak Ya, enak. Ya. Apalagi jalannya dugul-dugul ya, lubak-lubak. Jadi kasihan anak dia jalan di sepeda. kalau penghasilan segala macam Bang kayak Pak harapan Pian Penghasilan mudah-mudahan sembako murah. jadi pangan bisa turun harganya ya lah. Turun. Nggih. Lawan air bersih Pak. Oh air bersih Di situ. ngalih juga Ngalih juga di situ. oh
harus beli terus. Oh jadi air bersih itu beli terus? Beli. Tiap hari kah atau kayak apa belinya? Beli kalau habis kan beli pakai tank. Oh. Nah ini para pemirsa, nah bayangkan kalau misalnya apa, kita merdeka 78 tahun tapi masih ada daerah yang air bersihnya tuh sulit. Ini di Kalimantan Selatan loh, di Banjarmasin. Di Kabupaten Banjar lah. Di Kabupaten Banjar, di Kalimantan Selatan yang sumber daya alamnya cukup besar. Yang artinya banyak orang-orang kaya di Kalimantan Selatan ini, bahkan super kaya, menghasilkan kekayaannya itu dari hasil berusaha dan mengelola sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan. Pada sisi lain, ada di daerah Kalimantan Selatan yang selama 78 tahun kita merdeka, ternyata mereka untuk air bersih saja tidak ada. Jalan rusak, terpaksa tiap hari air bersih membeli. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah dan mungkin legislatif bisa mendengarkan apa yang disampaikan mereka ini. Artinya mereka akhirnya merasa bahwa ini belum merdeka, karena mereka tidak merasakan makna daripada merdeka itu sendiri. Makmur sejahtera itu masih jauh dari harapan. Ini kita beralih ke Pak Junaidi. Nah, Pak Junaidi ini silahkan deh mengenai kemerdekaan. Mungkin beliau ini punya pengalaman mau urus kesehatan di BPJS segala macam nih, silahkan sampaikan. Kesejahteraan sekarang ini kurang merata lah, Pak. Kok kesejahteraan kurang merata? Biasanya kesenjangan itu masih jauh, masih itu aja yang terlalu kelihatan sekarang masih. Jadi yang kaya, ini sesuai dengan lagunya Bang Haji Romai Rama. Yang kaya makin Iya, kaya. Itu banyak keluhan kan di masyarakat ini, masih banyak keluhan-keluhan. Kalau pian seorang Pak merasakan tuh kayak Pak dalam kehidupan nih, saya menjalani atau berurusan atau mencari penghidupan segala macam. Ya sama aja, saya itu ada yang sulit, ada yang emang terbantu, ada juga sebagian. Dan kayak BPJS itu terbantu sebagian, tapi mungkin masih sistemnya masih harus antri atau apa segala macam, itu belum terlalu bagus, Masih jauh dari harapan lagi lah, masih perlu diperbaiki lah. Masih diperbaiki terus nih. Habis itu nih gambaran pian mengenai merdeka 78 tahun nih kayak apa nih? Kita nih kan 78 tahun mereka, nih menurut pian nih kayak apa sekarang sebenarnya kita nih? Ya, harusnya kayak apa ya, sudah terlalu lama merdeka, harusnya kita sejahtera lah, harusnya kita sejahtera lah. Tapi kan masih banyak yang merasakan kekurangan. Pian pengalaman pian seorang Pak, atau mungkin ada keluarga atau ada tetangga yang pengalaman kesusahan tuh banyak pian lihat? Ya banyak aja, kalau kawan-kawan masih kesulitan cari kerjaan. Kalau kebutuhan pangan naik terus ya Pak? Iya. Kebutuhan pangan ini kan apalagi karena BBM juga itu naik terus. Listrik Pengaruh lalu ke listrik semua, naik juga listrik. naik listrik, semua pengaruh kan jadinya. Kalau air bersih naik juga. Air bersih rencana mau naik lagi katanya. Nah itu memang ada pendapat ahli orang ini, ada pernah kita ketemu bahwa itulah yang menyebabkan utamanya sebab karena hutang. Karena hutang kita ini sedemikian besar, untuk membayar hutang tuh perlu pajak. Nah salah satu pajak itu adalah menaikkan BBM, menaikkan listrik, menaikkan air bersih, menaikkan pangan dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari pemasukan untuk menanggulangi persoalan pembayaran hutang yang besar itu. Ini gambaran pian mengenai yang ke depan nih Pak, ini kan 2024 nih tahun politik lah. Ini kayak apa nih, ada hal apa yang pian harapkan? Ya harus ada perubahan. Jadi intinya perubahan lah. Harus ada perubahan. Yang ada ini kan harus dirombak lah sistemnya ini, supaya korupsi diminimalis lah, mungkin diminimalkan. Yang kaya jangan kaya aja lah. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, jangan kayak itu lah. Apa pesan pian nih kira-kira mengenai kemerdekaan ini? Apa harapan pian dan apa nanti yang pesankan ini kan ke pemerintah terutama, karena kan yang menjalankan negara ini kan sebenarnya pemerintah, dewan, kemudian orang-orang tokoh-tokoh segala macam lah. Kayak apa harapan pian? Ya harapannya presiden lah yang kita pilih nanti harus yang benar-benar bisa membuat perubahan. Jadi presiden yang membawa perubahan lah. Karena pasti pengaruhnya besar kalau presiden.
Jadi jangan asal pilih lah. Kita pelajari siapa yang bisa bikin perubahan. Iya, iya. Ya, berarti harus perubahan lah ini lah. Iya. Ada lagi? Udah. Nah, ini kita beralih ke paling ujung. Pak Bangkit nih, kayak apa Pak Bangkit? Indonesia udah merdeka 78 tahun, terus melaju untuk Indonesia maju. Indonesia aja yang maju, tapi kita belum maju. Ya apa belum maju atau sudah maju? 78 tahun, terus melaju untuk Indonesia maju. Indonesia aja yang maju, tapi kita belum maju. Wah. Soalnya ibaratkan apa? Kita semua ini belum berkumpul bersama-sama dalam apa? Mencapaikan perubahan dari Indonesia ini. Banyak yang masing-masing dulu, nggak sesuai dari atasan. Ya. Untuk apa? Presiden yang akan datang, banyak dari keluhan dari warga itu tentang pengangguran, BBM, terus sama air bersih. Dan kami mohon dibatalkan untuk apa dari rakyat, untuk rakyat itu ada Pak. Karena yang namanya udah di atas mungkin lupa dengan janji-janjinya. Ini ada nih yang sudah di atas lupa dengan janjinya lah. Iya, iya, Pak. Memang pernah dijanjikan kan dulu? Kan banyak Pak, iming-iming jadinya nggak ada. Oh, Kayak iya. beras-beras raskin, beras bulog sekarang nggak ada lagi Pak. Oh, ada lagi sekarang? Nggak ada lagi. Oh. Kalau dulu kan ada. Ini Pak Bangkit ini kebetulan perantau nih di Kalimantan Selatan. Nah, asalnya dari mana Pak Bangkit? Dari Bandung Pak. Oh, dari Jawa Barat. Jawa Barat. Bandung lah. Oh, ini sudah lawas kan? Sudah lama kan di sini? Setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Kalau pengalaman Pak Bangkit nih kan, nih mencari pekerjaan segala macam itu kayak apa sekarang? Susah Pak. Tadinya ingin Pak merubah hidup menjadi lebih baik lagi, bahkan dari sana susah. Gimana mencari jalan keluarnya bahkan. Jadi terpaksa akhirnya jadi lu apa, merantau. pekerja konstruksi lah, jadi tukang lah istilahnya Iya, kayak iya, itu. Pak. Dulu apa sekolah kah Pak Bangkit? Sekolah Pak. Sampai SMA. saya lulusan SMA. SMA. Oh. Jadi ini merantau nih lah. Merantau. Ini Pak Bangkit melihat nih kira-kira ini kan kita merdeka nih 78 tahun nih sudah. Ini kalau pandangan Pak Bangkit selama 78 tahun tuh sebenarnya yang menikmati siapa nih kemerdekaan ini? Pian-pian nih sebagai rakyat nih merasa lah menikmati kemerdekaan ini sudah. Ada yang merasa, kebanyakan orang merasakan merdeka itu yang kaya-kaya aja Pak. Sedangkan yang miskin kan Indonesia yang merdeka tapi yang orang-orang yang enggak. Soalnya diibaratkan dari kebutuhan-kebutuhan buat masak BBM itu kan terlalu mahal. Kita beli beras, beli bensin atau gimana kan uang 100.000 itu cepat habis. Kalau dulu kan agak murah-murah. Oh, jadi sekarang makin naik terus. Jadi bahkan kasihan lah orang yang tidak mampu, tolong dibantu. Lebih diperhatikan lah. Ya, Jadi Pak. Pian merasa artinya kemerdekaan ini tadi hanya orang-orang yang Kaya raya aja. kaya aja lah yang menikmati, mungkin orang-orang pejabat-pejabat tuh kayak menurut pendapat Pian menikmati katanya. Kita diibaratkan kan gaji pejabat misalkan sebulan 10 juta. Nah, otomatis ditaikin BBM itu kan enak kalau buat gajinya besar. Sedangkan yang kita gaji kecil, bahan bakar BBM mahal semua kan kada cukup. Oh, jadi mereka ini pejabat orang pemerintah tuh naik juga gajinya kalau Iya. itu sedangkan Sedangkan dia kan cukup, sedangkan kita ya, kada cukup. kada pernah naik gaji lah. Itunya pendapatnya itu aja tapi bahan ini. Dicukup-cukupin aja Pak. Apa harapan Pian nih? Pemimpin ke depan ini kan akan pemilihan nih. Apa harapan Pian? Pesan pentingnya kalau mereka kan hendak perubahan nih, apa kira-kira Pian nih kan? Untuk harapan di masa depan, solusinya pengangguran diutamakan biar terus Bisa bekerja lah, bisa pengangguran bekerja. lah. Cel, mintaan lagi teh panas ya. Susah untuk Haus mencari ya. pekerjaan. Yang kedua BBM diturunkan lah, air bersih, terus jalan-jalan jangan terlalu banyak diperbaiki. Tolong orang-orang yang tidak mampu ini gimana caranya mengatasinya. Oh, jadi orang akan mampu memperbaiki jalan-jalan itu maksudnya lah pekerjaan itulah. Ya Pak. Oh, ini menarik nih, mantep nih sarannya nih kan nih kepada pemerintah nih. Ada saran nih dari pekerja konstruksi. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan dulu programnya jaring pengaman sosial eranya pada saat setelah kita terkena krisis moneter 98. Jadi pada saat itu banyak masyarakat itu ada proyek-proyek yang sifatnya
di pekerjanya masyarakat. Jadi ada kampung misalnya jalannya rusak, kemudian masyarakat di kampung itu dikaryakan untuk memperbaiki itu dan digaji. Tentang kemerdekaan, Indonesia itu kan slogannya merdeka. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain yang sudah disampaikan, kita yang masih belum merdeka. Karena apa? Pertama, dari segi kepengurusan perizinan mungkin ya kita ke perizinan itu walaupun kita sistem aplikasi ataupun online sudah canggih, tapi si pengaju untuk sistem tersebut, contohnya perizinan tersebut itu malah dipersulit. Jadi artinya kita masih belum merdeka. Oh, dari segi perizinan lah. Perizinan, contohnya aja kita untuk pembangunan tersebut, kita minta izin tersebut itu agak susahnya minta ampun, Pak. Jadi harus beberapa bulan dulu nih kita. Padahal kan kita sudah ada sistem online. Padahal maksud online itu mempercepat lah. Mempercepat, tapi ternyata dipersulit. Nah, di situ kita masih belum merdekanya. Kedua, mungkin dari segi sandang pangan tadi itu masih harga tinggi. Masih Naik tidak terus sesuai dengan kemampuan kami-kami yang di bawah ini untuk membeli sembako tersebut, Pak. Tapi kalau penghasilan sebenarnya normal-normal aja lah, tapi barangnya yang naik, Pak. Oh, barangnya tuh naik tuh rutin atau semakin terus-terus naik? Ada pernah turun tuh kayak Pak? Semakin naik, Pak. Semakin naik, Contohnya aja beras, mungkin kawan-kawan juga sudah paham, beras yang sebelumnya cuma 7.000 sekarang menjadi sampai hampir 20.000, Pak. Oh, beras lah. Beras. Kita kemarin 10 jadi 13, sekarang naik lagi berarti. Naik. Harusnya kan kami-kami di bawah ini yang diperhatikan. Dan mungkin saran saja untuk orang-orang yang kaya ataupun pejabat, bikinlah suatu ini, Pak, komunitas. Komunitas Ya, pejabat orang kaya. komunitas pejabat orang kaya. Paling tidak sisihkan setiap bulannya berapa rupiah untuk membantu masyarakat. Ini ide menarik ini, nih, Pak. kan? Saran. Dan untuk kedepannya mungkin untuk pemilihan presiden berikutnya ini, Ini langsung tembak langsung ke presiden lah. Padahal kita nih bicara merdeka bukan bicara presiden nih. Mau kemerdekaan dulu. Artinya merdeka ini tergantung presiden kan ya. tergantung presiden yang memimpin dan juga untuk bisa mensejahterakan masyarakat, Pak. Karena selama ini kita masih belum merdeka. Jadi kita ini selama ini masih belum merdeka. Masih belum merdeka. Nah, kayak apa gerang menurut Pian merdeka itu seharusnya? Merdeka itu bisa mensejahterakan masyarakat, Pak, terutama masyarakat kecil seperti kami. Kedua, dari harga-harga itu bisa terjangkau, bisa kami beli. Dan yang ketiga, untuk perizinan ataupun perizinan KTP ataupun perizinan pembangunan itu dipermudah. Itu artinya kita kebebasan untuk merdeka, Pak. Nah, Kalau dari segi kepastian misalnya kan kayak ini Pian ini kan sebenarnya rata-rata ya termasuk ulun lah. Ini kan sebenarnya pekerja yang kada pasti nih. Ini kira-kira kayak apa sebenarnya harapan Pian, karena kita ini kan tergantung gawian. Bila ada orang memberi gawian kita begawian. Belakang tuh kayak apa harapannya? Kan kada pasti juga sebenarnya kita nih. gitu. Makanya, Pak, kenapa dari segi perizinan ini dipermudah, kita bisa untuk membuka suatu lowongan perusahaan, Pak. Oh. Untuk lapangan kerja masyarakat. Nah, disitulah kita bisa untuk menarik kawan-kawan yang ibaratnya masyarakat kecil seperti kami ini untuk bisa mendapatkan hasil dari lapangan kerja tersebut. Jadi dari perizinan mungkin untuk pengusaha untuk berusaha itu bisa dipermudah perizinannya. Nah ini terakhir, sebujurnya sebenarnya nih di Kalimantan ini kan ada ngarannya IKN, pernah mendengar lah? Pernah, Pak. Membangun ibu kota baru kan? Harapan Pian mengenai IKN ini sebenarnya kayak apa gerang? Apakah misalnya sementara informasi yang kita dapatkan di sana tuh kono katanya nah IKN itu kan di Kalimantan. Nah lalu yang informasinya itu banyak akan menerima pekerja-pekerja konstruksi nih. Nah harapan Pian kayak apa di situ? Sebab informasi yang terakhir nih jar infonya kada banyak orang Kalimantan yang menggawi di sana. Nih kayak apa harapan Pian mengenai IKN nih? Karena Pian ini kan orang konstruksi beratan nih, orang-orang pekerja konstruksi harapannya kayak apa mengenai IKN tuh? Ya, harapan kami sih, Pak, kami sebagai pekerja ini cobalah diikut sertakan untuk pembangunan IKN karena kami juga putra daerah salah satunya dan mungkin bisa untuk dijadikan
pekerja di sana bukan hanya orang luar saja, Pak. Jadi orang Kalimantan pun bisa ikut serta di sana karena kan kita pernah mendengar kebanyakan itu pekerja-pekerjanya banyak diambil dari luar. Ya, dari bukan luar dari Pulau Kalimantan lah. Kalimantan asli. Karena alasannya memang orang Kalimantan kada banyak dan kada mampu untuk mengerjakan itu tuh kayak apa pandangannya kita. Nah, Mampu kan kira-kira nih mengerjakan ini kan nih pekerja konstruksi Bepandar tuh Pak Jito bisa tambahkan mampu kada kena untuk begawi kayak proyek-proyek yang sampai 4-10 lantai segala macam tuh kayak Pak. Sebetulnya orang Kalimantan ini sebetulnya mampu, Pak. Cuma untuk kesempatan ke sana itu untuk jalurnya belum ada gitu nah. Untuk pekerja Kalimantan, pekerja informal ini sebetulnya banyak, Pak. Banyak yang bisa. Kalau kada bisa dilatih lah. Nah, bisa untuk pelatihan kan ada gitu nah. Untuk pelatihan dari lembaga-lembaga itu cuma untuk yang apa informasi yang menuju ke proyek IKN-nya itu kita belum ada jalan ke sana itu loh, Pak. Ya. Artinya sebenarnya bubuhan pian ini siap aja juga turun ke sana lah. Siap aja soalnya sebetulnya kita ini juga perlu pekerjaan, Pak, karena pekerjaan ini sekarang pertama yang diutamakan ya yang punya modal-modal tuh terutama dari asing itu loh, Pak. Dari asing, dari luar Pulau Kalimantan. Dari luar Pulau Kalimantan. Nah, sedangkan yang ada di IKN di Pulau Borneo Kalimantan ini kita ini disuruh jadi penonton, Pak. Ya penonton aja gitu nah. Jadi seolah-olah nanti kita ini jadi penonton lalu untuk bekerja ini nggak ada, untuk penghasilan hari-harinya nggak ada, Pak. Jadi mencari ke sana di proyek lain, nanti habis proyek kecil cari lagi pengangguran lagi gitu loh, Pak. Kalau di situ bisa lebih panjang lah. Lebih panjang, cuma di sana aksesnya itu loh, Pak. Artinya pian-pian ini sebenarnya siap aja cuma siap aja untuk dilatih agar bisa ke sana lah, untuk agar bisa pelatihannya menyesuaikan dengan keinginan di sana ya, Pak. ya siap aja. Ini yang lain Bang, Pak Agus gimana pandangannya nih? Begawi di sana bisa kan apa bangkit? Bisa, Pak. Wah, siap semua lah. Siap. Ini mungkin ya para pemirsa. Jadi sebenarnya secara prinsip memang mereka menyatakan bahwa kemerdekaan itu masih jauh dari harapan. Makna merdeka, terapan makna merdeka itu terutama dalam hal pencapaian arti adil, makmur, sejahtera itu masih jauh dari harapan mereka. Nah, mungkin itu catatan pentingnya. Kemudian mereka juga berharap bahwa harusnya pada saat 78 tahun merdeka ini mereka ini mendapat tempat dalam hal misalnya tadi pekerjaan mereka terbuka, kesempatan bekerja terbuka, penghasilan bisa meningkat, kemudian biaya-biaya misalnya beban-beban hidup terkait dengan kebutuhan pokok, kemudian terkait dengan misalnya air bersih, listrik, BBM segala macam itu bisa jangan selalu terus naik, karena dengan menaik itulah maka semakin membuat mereka susah. Pada sisi lain memang penghasilan mereka sebenarnya menurut mereka sudah cukup, cuma karena barang ini selalu meningkat terus, nah ini yang menyebabkan akhirnya mereka jadi kesusahan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menjanjikan. Ditambah lagi banyak infrastruktur yang juga rusak, bahkan sekolah anak-anak mereka juga susah. Jadi artinya memang ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa memang kita harus berjuang agar kemerdekaan itu bisa dicapai dengan yang sebenar-benarnya. Makna adil, makmur, sejahtera yang menjadi tujuan kunci merdeka itu harus kita capai, harus kita perjuangkan bersama.